Menyongsong satu abad Nahdlatul Ulama. Tahukah kamu sejarah Nahdlatul Ulama? Mungkin yang kita tahu hari ini Nahdlatul Ulama begitu besar. Dengan anggota organisasi yang bisa dibilang paling besar ini di dunia. Apakah tiba-tiba sebesar itu? Kita perlu tahu bahwa ternyata ada embrio-embrio organisasi-organisasi yang sudah didirikan oleh ulama kita sebelum berdirinya Nahdlatul Ulama, yang kita tahu 1926 sebagai tahun berdirinya. Kita perlu tahu, embrio yang pertama didirikan dulu yaitu Taswirul Afkar. Ini adalah tempat-tempat berdialog, tempat-tempat pemikiran yang mungkin banyak yang mengenal juga sebagai Nahdlatul Fikr, sebagai kebangkitan pemikiran, di mana forum-forum ini adalah forum-forum diskusi yang membahas banyak persoalan terkait dengan keilmuan, terkait dengan pemikiran yang banyak sekali diminati. Bukan hanya kalangan pesantren, tetapi kalangan pemuda pada umumnya sangat suka dengan forum-forum diskusi yang diadakan oleh Taswirul Afkar. Itu didirikan pada 1914. Setelah itu, perlu didirikannya juga Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon, kebangkitan tanah air ini didirikan sebagai penyemangat, sebagai forum-forum bagaimana kecintaan terhadap tanah air ini perlu digalakkan sehingga didirikan. Dan ini resmi pada 1916. Dirasa perlu juga untuk didirikannya Nahdlatul Tujar, yaitu kebangkitan para pedagang, para saudagar, di mana dirasa penting yang dirintis oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau menyampaikan bahwa ini penting yang nantinya sebagai sumber pendanaan dakwah. Bagaimana pemikiran-pemikiran yang ada di Taswirul Afkar ini termobilisasi menjadi sebuah konsep pendidikan yang lebih bagus. Bagaimana gerakan-gerakan pesantren ini bisa bangkit, ternyata perlu untuk mengumpulkan saudagar, untuk memiliki perekonomian yang baik, karena perlu adanya pendanaan yang baik dalam organisasi itu, yang didirikan pada 1918. Setelah itu, adanya Komite Hijaz. Ya, Komite Hijaz ini menarik karena ini adalah embrio yang terakhir yang berdiri pada 1924 sampai 1925. Ini ceritanya sangat luar biasa, menarik dan panjang sekali. Bahkan keterlibatan embrio ini secara internasional, yang mungkin saya spill sedikit begitu ya. Adanya keinginan dari kerajaan Arab Saudi, kerajaan yang dipimpin oleh Raja Ibnu Saud, yang ingin memiliki azas tunggal, hanya ada madhab Wahabi di Arab Saudi. Saya spill sedikit kelanjutan lebih lengkap terkait dengan Komite Hijaz dan apa saja yang dilakukan sebagai embrio Nahdlatul Ulama yang terakhir di video selanjutnya. Kira-kira itu ya, ikuti terus.